Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Rasid dengan NPM 223510718 akan menjelaskan tugas yang diberikan kemarin. Dasar pemrograman mobile, tugas kelima. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Pertama adalah introduction. Many different kinds of people use React Native. Jadi banyak orang mau menggunakan React Native from advanced iOS developer, dari iOS developer yang sudah berpengalaman hingga React beginner, hingga pemula yang akan menggunakan React. To people getting started programming for the first time in their career. Untuk kepada orang-orang yang baru menerjun ke programming for the first time, untuk pertama kalinya untuk karir mereka. Jadi people from many different development backgrounds are learning React Native. Jadi orang yang belajar React Native ini dari beberapa kalangan backgroundnya. You may have experienced variation of technologies from web to Android to iOS and more. Jadi kita belajar React Native itu untuk untuk experience dan mendevelop mulai dari web ke Android hingga ke iOS dan sistem operasi lainnya. Di samping ini adalah contoh-contoh awal-awal untuk pengkodingannya. Ini ada bisa untuk Android, iOS, dan web, dan ini dia React Native. Selanjutnya adalah core component and native components. React Native is open source framework. Jadi React Native itu adalah open source-nya, dia framework yang open source, jadi terbuka dia for building Android and iOS application, untuk membuat aplikasi yang berbasis Android dan iOS menggunakan React to end the app platform native capabilities. Dan aplikasi mempunyai platform native capabilities. Native capabilities itu adalah kapabilitas yang sangat dasar, kurang lebih. While React Native use JavaScript to access your platform APIs. Jadi kita menggunakan JavaScript untuk mengakses platform kita, API platform kita, as well to describe the appearance and behavior of your UI. Jadi kurang lebih sini memudahkan lah, lebih memudahkan kita untuk UI, untuk mengcustom UI using React Components. Jadi React Components ini untuk mempermudah kita bundles of reusable, nestable code. Some kinds of views can contain other views. Jadi dalam view itu bisa terdapat berbagai view juga. Sini ada some text, ada view, dalam view, scroll view, then view, text input. Di dalam view ini ada text input juga, sampai scroll view lagi. Selanjutnya adalah React Fundamental. React Native runs on React. Jadi React Native itu berjalan di React dia, a popular open source library for building user interface atau UI. Jadi React itu adalah library, kurang lebih library yang populer, apalagi dia open source, untuk membuat UI web JavaScript. Jadi React ini dia menggunakan JavaScript, UI yang menggunakan JavaScript to make most React Native. To make most React Native, it help understand React itself, konsep behind React. Jadi di React ini ada berbagai React, jadi mulai dari komponennya, JSX, props, dan state, seperti yang di bawah ini. Selanjutnya adalah handling text input. Text input is a core component that allows the user to enter text. Jadi text input itu adalah core komponen yang dia boleh untuk the user to enter text. Jadi text user itu bisa memasukkan kata-kata gitu di teks gitu. As on change text, prove that text found a function to be called every time the text change. And on submitting editing, prove that text function to be called when the text is submitted. Jadi kurang lebih kalau misalnya
Yang saya pahami di sini misalnya ada beberapa suku kata dia. Misalnya dia ada 3 mau makan pizza. Jadi sini mau ini satu suku kata muncul dia ya image-nya. Mana image? That is Perisius from kurang lebih ini ya, menggunakan emot ini dia. Makan ini pizzanya, pizza lagi di sini ada pizzanya. Kurang lebih begitu yang saya pahami. Using scroll view. This scroll view is generic scrolling container. Jadi scroll view adalah container atau komponen ya kurang lebih yang umum digunakan scroll container scroll dia that can contain multiple components and views. Jadi di scroll view itu dia bisa berbagai macam components dan views juga. The scrollable items can be heterogeneous. Jadi item-item yang bisa di scroll itu can be heterogeneous, bisa digerakkan. And you can scroll both vertically and horizontally. Dan kita bisa meng-scroll mereka bisa vertikal, bisa horizontal, tergantung settingan dari horizontal tersebut. Kayak kurang lebih segini. Ini ada tempat ini untuk scrollnya. Ini. Using list views, React Native provides a suite components for presenting list of data. Jadi React Native itu provide a suite. Dia cocok dia untuk komponen, untuk kurang lebih dia komponennya cocok dia untuk misalnya untuk list data. Generally, you'll want to use either flat list or section list. Yang umumnya kita menggunakan flat list or section list. The flat list component display a scrolling is list of changing but similarly structure. The flat list komponen, jadi di komponennya itu di displaynya, di tampilannya a scrolling list of changing yang bisa diubah. Listnya bisa diubah. But similarly structure. Tapi dengan structure yang sama, structure data. Flat list works well for long list of data. Jadi flat list work itu data yang panjang itu memang bagus dia. Where the number of item may change over time. Jadi kita bisa mengubah itemnya berseiring berjalannya dengan waktu. Yang selanjutnya adalah troubleshooting. These are some common uses you may run into while setting up React Native. Jadi di React Native ini tidak terlepas dari namanya troubleshooting ataupun error lah. Mulai dari npm locking error, missing libraries for React, no transport available. Yang selanjutnya yang terakhir adalah error spacing greatly access. Yang selanjutnya adalah platform specific code. When building a cross-platform app, jadi kalau kita misalnya mau membuat aplikasi yang bisa untuk iOS, sistem operasi iOS, Android, Windows, dan lain-lain, you'll want to reuse as much code as possible. Jadi kita akan menggunakan kode yang digunakan ulang sebanyak mungkin. Sinners may arise where it makes sense for the code to be different. Jadi yang dimana kalau kita menggunakan kode itu berulang kali sebanyak mungkin kemungkinan ada perbedaan. For example, you may want to implement separate visual component for Android and iOS. Yang contohnya adalah ketika kita mau mengimplementasikan komponen visualnya untuk Android dan iOS. Contohnya itu. React Native provide two ways to organize your code and separate it by platform. Jadi React Native itu mengasih kita two ways. Jadi dua arah untuk mengorganize your code. Kode kita bisa diorganize atau bisa diorganize ya. Bahasa Indonesia lupa. Intinya dibuat ulang lah your code and separate it by platform. Jadi kita bisa membuat codingan untuk dipisah gitu, untuk Android, untuk iOS gitu. Yang itu menggunakan using the platform module
sama menggunakan platform specific file extension. Selanjutnya ada more resource. Expo is some framework, tools, and service for React Native that focus on helping you build, shape, and iterate your app. Jadi ada nama frameworknya yaitu Expo. Jadi dia itu alat dan service for React Native untuk React Native yang fokusnya dia membuat helping you build, shape, and iterate on your app. Jadi kurang lebih UI di aplikasi kita. To use preview development workflows that are popular web development. Untuk mempreview deployment workflows yang populer dengan web development and automate your development workflows. Expo also make it possible to build React Native apps without ever touching Xcode or Android Studios. Jadi Expo ini dia bisa untuk membuat React Native, aplikasi yang berdasarkan React Native tanpa menggunakan software Xcode ataupun Android Studio. It doesn't get in the way if you want to use those tools. Jadi kalau misalnya kita nggak mau menggunakan ini Android Studio atau Xcode, kita bisa menggunakan Expo. Baiklah, hanya itu saja materi yang saya pahami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.